sekali nih para artis yang terkena dengan sebagai brand gitu ya Bang ya, untuk judi online sendiri nih. Kalau misalnya mereka yang mempromosikan itu berapa sih Bang hukumannya nih? Oke, selamat malam, saya Dr. Firman Chandra. Memang ada terminologi game online dan judi online. Tapi sebenarnya terminologinya adalah satu. Barang siapa yang mempertaruhkan di game online atau memasukkan sesuatu, uang dan lain-lain demi harapan untuk mendapatkan lebih, itulah sebenarnya namanya judi. Mau bahasanya game online atau judi online itu sama sebenarnya. Kan harapannya kan pengen kaya cepat dengan masuk ke sebuah situs tersebut. Oke, terkait konstruksi hukumnya adalah yang paling berat semestinya adalah yang mempromosikan atau yang mengendorse ataupun yang sebagai influencer. Karena apa? Disinilah situs judi yang ratusan ribu di Indonesia yang sudah ada, akhirnya jadi terkenal situs judi tersebut. Dari ratusan ribu tadi mungkin yang terkenal beberapa, dan itu karena apa? Dipromosikan gitu loh oleh public figure. Jadi segera semestinya Bareskrim dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Cyber ngejarnya adalah barang siapa yang mempromosikan tersebut atau mendistribusikan konten-konten yang mengandung perjudian sesuai dengan pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Mestinya itu jangan dikejar misalnya karyawan situs judinya atau mungkin staf adminnya, karena itu tidak ada delik pidananya semestinya. Yang dikejar adalah influencernya atau siapa yang mempromosikannya. Karena apa? Pasalnya pasti dilapis lagi dengan pasal 303 KUHP gitu loh. Selain tadi pasal 27 ayat 2 dan pasal 45 ayat 2. Kalau pasal 303 ancaman hukumannya 10 tahun. Kalau yang 27 ayat 2 itu 6 tahun. Tapi ini gara-gara itu akhirnya situs judi terkenal. Jadi kejarnya adalah yang mempromosikannya. Kemudian dijungturkan lagi biasa dengan tindak pidana pencucian uang. Dan ancaman hukumannya lebih berat lagi di ayat atau di pasal 2, pasal 3 dan pasal 10. Itu 20 tahun denda 10 miliar. Jadi sebenarnya konstruksi hukumnya kejarlah yang mempromosikan, karena apa? Judi ini sudah masuk ke level private gitu loh. Orang bisa main judi karena online dari rumah, dari kamar, dari gadgetnya yang sangat private kan. Dan disitulah harus diberantas semuanya. Karena apa? Ini merusak generasi bangsa kita. Itu yang paling penting gitu. Bang, berarti 10 tahun penjara ya Bang ya, maksimal hukumannya sendiri? 20 tahun. 20 Kalau tahun. dijungtokan dengan tindak pidana pencucian uang, itu pasti 20 tahun dan denda 10 miliar sepadan ya untuk menjadi influencer atau endorse situs judi tersebut. Nggak sepadan sebenarnya. Bang, tapi kalau misalnya nih Bang ya kan, mereka bilangnya kalau misalnya mereka tidak tahu nih Bang yang mereka promosikan adalah judi online atau game online nih Bang, ya kan? Seperti apa nih Bang ya kan? Tetapkah sama hukumnya itu seperti itu atau seperti apa nih Bang? Di ilmu hukum tuh ada namanya dolus, ada namanya culpa, kesengajaan dan kehilapan. Pada saat menjadi endorse, biasanya kan ada hukum terikat, ada perjanjian di situ, ada hak dan kewajiban gitu. Haknya apa, kewajibannya apa, mempromosikan apa, maksud dan tujuannya gitu. Nah di situ harusnya dibaca detail. Saya meyakini semestinya dibaca dulu gitu loh. Jangan percaya ke orang lain, misalnya manajer dan lain-lain. Harusnya dibaca dulu. Mau sebagai brand ambassador atau promo produk apa sih gitu lah. Nah ini kan mayoritas hanya alibi. Saya nggak tahu karena itu ternyata judi online. Padahal jelas dan mungkin dugaan saya secara honorarium lebih besar dibanding katakanlah mempromosikan produk-produk yang konvensional misalnya fashion dan lain-lain gitu loh. Jadi dari situ aja semestinya jadi tanda tanya, kok kenapa untuk ngomong satu feed atau di story saja dapat nilai yang signifikan gitu loh. Nah dari situ sebenarnya harus ada tanda tanya besar. Karena apa? Karena ya ini mempromosikan hal yang ilegal gitu. Di mana-mana yang ilegal kan pasti jadi lebih besar secara honorariumnya. Ya itu balik lagi kepada public figure, harusnya membaca detail hukum perikatannya. Jangan sampai salah gitu loh bahwa ini game online, ini judi online, padahal itu ilegal di Indonesia. Berarti tetap dia tidak bisa menghindar dari kasus hukum yang berlaku ya Bang ya? Tidak bisa. Jadi harusnya delik tindak pidana ini harus dikejar siapa yang mempromosikan situs judi tersebut. Itu yang paling utama. Karena apa? Akhirnya situs judi yang dipromokan public figure itu banyak sekali. Dan kemarin saya baca dari media itu peredaran uang di situs judi hampir 190 triliun.
di Indonesia saja. Artinya apa? Mungkin bisa jadi anak muda kita dalam rumah, dalam kamar itu main slot judi mungkin. Dan mereka tahunya kan dari mana kalau bukan dari public figure gitu. Karena sangat banyak situs judi. Di tahun 2022 itu sudah ditutup situs judi hampir 114.000 oleh patroli cyber dan Kementerian Kominfo. Dan saya meyakini di tahun 2023 mungkin lebih dari itu, bahkan jutaan gitu. Nah, dari jutaan situs judi yang berubah bentuk, IP address-nya berubah, servernya berubah, domainnya muncul lagi, dan itu lebih terkenal karena dipromosikan oleh public figure, dan itu bahaya. Oke, berarti ya Bang ditekankan ya Bang, berarti mempromosikan juga ya Bang ya, yang harus ditindaklanjuti ya Bang sebenarnya ya. Itu harus dikejar, karena dengan begini kan akhirnya situs judi kan menghasilkan pundi-pundi gitu, karena dipromosikan oleh public figure atau artis tadi. Bang, terima kasih banyak Bang. Iya, sama-sama.